ya, dakwah Islam? Yang pasti yang kecil-kecil dulu ya. Saya ya awal-awal sih dulu ya cuman repost di sosmed gitu kan, itu kan umum ya. Dan mulai ikut dulu, saya nggak tahu istilahnya halakoh, liko apa segala, pokoknya ikut dah. Yang ada ustadznya gue ikut dah, karena gitu. Terserah istilahnya apa gitu kan. Yang penting gue dapat ilmu, gue bisa sedikit lebih pintar dikit lah gitu kan dari gue yang kayak Patrick gitu kan dulu kan. SpongeBob. Kita hari ini mau ngapain ya gitu kan. Kehidupan zaman dulu gitu kan, bingung bangun tidur ngapain ya kan. Harusnya kan bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan banyak doa-doa yang kayak gitu dari yang gitu-gitunya saya perbaiki dulu, bab wudunya saya perbaiki. Nah, cuman kalau dari segi movement untuk dakwah, saya selain di sosmed itu ya saya mencoba untuk ya inilah kalau ada komunitas, misalnya waktu itu saya sempat jadi LO-nya Ustadz Salim, rutin lah Ustadz Salim Afila waktu ada majelis jejak Nabi di Bandung. Tahun berapa Ustadz ya? 2012-an 2012-an ya? 2013 lah. Nah di situ saya ya hikmat lah, setiap Ustadz Salim ke Bandung ya saya nyediain meja gitu aja sih. Mudah-mudahan ini bisa menggugurkan dosa saya nih. Nyediain meja, benerin mic, udah yang gitu-gitu doang lah, jadi kru aja lah gitu. Kalau dulu kan ngeband ada krunya kan, saya jadi kru Ustadz sekarang. Kan mereka ya yang ngeblas juga di sosmednya biar ayo pada datang, kan lumayan lah sama Allah dikasih followers walaupun nggak sebanyak Agnes Monica atau siapa. Tapi kan setidaknya ada ribuan lah, ada puluhan ribu orang yang baca gitu. Mudah-mudahan lah ada yang tertarik untuk ke masjid gitu kan, menyimak. Ya itu jadi krunya Ustadz, udah paling ya mudah-mudahan Allah ridho ya. Sama ya paling saya ada dulu juga sempat bergabung di sebuah komunitas yang memang komunitasnya sangat tidak aman ya untuk jurang dong. Ya, komunitas yang tidak aman untuk kan biasanya kan komunitas dakwah tuh pengen yang aman gitu kan. Kamu keren, kreatif apa gitu. Kalau ini perang. Perang melawan pemikiran liberal, yaitu Indonesia tanpa JIL gitu. Indonesia tanpa jaringan Islam liberal. Karena dulu jaringan Islam liberal lah yang ternyata banyak mempengaruhi circle saya dulu dengan pemikiran-pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme yang mereka ambil dari ketika dapat beasiswa di Amerika, mereka pulang ke Indonesia dan mereka dapat bayaran dari situ dan akhirnya menyebarkan lewat komunitas-komunitas, lewat majalah, lewat TV, ya akhirnya banyak circle saya pun yang terpengaruh. Nah, saya di situ merasa punya PR lah ketika tahu, ini tuh ternyata jaringan untuk mempengaruhi kita agar melepas kebanggaan kita terhadap Islam itu kan sebenarnya. Nah, makanya ketika ada Indonesia tanpa JIL itu saya merasa punya wadah untuk bisa berkontribusi. Nah, di situ saya jadi korcap di Bandung waktu itu. Ya nyebarin flyer di CFD kayak gitu-gitu. Yang gitu-gitu aja sih sebenarnya saya hanya nggak bisa ngomong dakwah gini. Yang penting sih ini tulisan nyebar dan orang-orang bisa tercerahkan dengan tulisan ustadz-ustadz yang ada di situ tentang bahaya pemikiran yang banyak hinggap di anak muda khususnya ya, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itulah ternyata penyakit yang terus sampai sekarang ada gitu, yang harus terus diingatkan. Makanya alhamdulillah Indonesia Tanpa JIL sekarang pergerakannya ada terus dan kajiannya ada terus. Bravo, salut. Masya Allah. Berarti Kang Ucai masih tetap di situ ya? Ya, cuman kan udah ada regenerasi ya, generasi baru, ketua barunya pun udah ada. Jadi saya ini aja lah komisaris. Bukan istilahnya tuh kayak penasehat aja lah gitu lah. Karena usia juga gitu kan, udah harus antar jemput anak segala macam. Nah, ini yang masih pada ngegas nih, yang anak-anak kuliahan nih, ya udahlah mereka aja yang turun gitu. Maksudnya bukan mereka aja yang turun, cuman kita kasih bumbu-bumbu dikit lah, resep-resep yang zaman dulu kita lakuin. Betul. Semangatnya kayak gimana ya kita bangkitin lagi lah pelan-pelan lah. Tapi kalau sepengalaman Kang Ucai itu setelah tahu terkait dengan pemikiran liberal, sekuler itu, terkait dengan kondisi sekarang saat ini gitu kan, anak-anak muda saat ini tuh memang masih banyak ya seperti itu ya? Dan akan terus rolling karena penyebarannya juga masif.
Kalau masalah berarti Kang Uce waktu itu sampai meneliti itu dong. Iya. Tim itu ya. Oh, begitu. Meneliti penyebaran liberalisme ini dari mana, dari siapa, tokoh-tokohnya siapa aja gitu kan. Nah, itu kan akhirnya ya alhamdulillahnya bisa membuat saya lebih detail dalam men-scan aliran-aliran sesat, terus pemikiran-pemikiran yang sesat itu di scan-nya tuh lebih dapat gitu, lebih detail gitu kan. Kalau pixelnya tuh kalau di scan tuh lebih kalau di zoom in tuh lebih dapat gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih ya sunatullahnya anak-anak yang udah melek ya, karena di komunitas musik pun dulu ya, dari anak-anak metalnya, anak-anak punknya pun ternyata banyak yang sudah melek tentang itu, pemikiran-pemikiran itu dari lirik-lirik band punk, band metal yang masuk ke sini. Ternyata kalau dibaca dan diteliti, wah ini arahnya kemana? Ada yang pro LGBT, ada yang pemujaan ya satanis apa segala macam, itu banyak gitu kan. Nah itu kan kita sebagai orang Indonesia masa iya cuma nelan mentah-mentah gitu kan. Kita orang berpikir, kita orang yang dikasih hati dan pikiran, nalar. Betul. Nah harus digunakan. Jangan apa-apa yang ada di barat kita telan, ini keren, telan, akhirnya jadi akidah. Nah itu yang bahaya. Makanya kalau kita suka sama, ya ini buat yang masih ngeband mungkin ya, sama satu musik, jangan sampai wah gue ngefans sama band ini, gue telan semua yang ada di band ini gitu kan. Harusnya lu teliti dulu liriknya gitu kan. Makanya ternyata di lirik-lirik itu banyak susupan-susupan, yaitu sekularisme, pluralisme, liberalisme, bahkan sampai satanisme. Jadi berarti itu alat-alatnya mereka itu ya? Iya, alat toolsnya mereka, dan mereka menyebarkannya dengan bersusah payah loh. Bersungguh-sungguh, keringetan, begadang, rapat besar, ya kan, kita harus bikin konser, sponsor, segala macam gitu kan. Terus pas sudah manggung kita kibarkan bendera pelangi gitu kan. Ada yang sampai kayak gitu. Kalau mau foto-fotonya saya ada. Di panggung mereka pun speech. Dakwah mereka pun tanda kutip. Kenapa kita yang dakwah dengan agama Islam nggak boleh? Nah, tapi kalau yang dakwah gitu-gitu, harus pro LGBT boleh. Kan itu kan double standard ya. Harus begini ya. Iya, double standard ya. Maksudnya ketika mereka mempropagandakan pemikiran mereka, kenapa ketika kita mengcounter nggak boleh? Nah itu kan sesuatu yang lucu sebenarnya. Berarti keadilan sosial kita belum ada nih kan? Iyalah, itu mah udah. Cuman sunatullahnya dari zaman Nabi sampai sekarang gitu ya. Islam memang selalu dengan baju yang berbeda aja. Kalau dulu mungkin bajunya kainnya masih apa gitu kan. Kalau sekarang kan udah kayak gini, udah lebih modis lah gitu. Jadi sebenarnya tabiat-tabiat seperti itu di zaman jahiliyah pun ada. Ya sekarang dengan kemasan, dengan bahasa yang berbeda. Mungkin dengan bahasa yang lebih mengerikan. Kenapa kita di akhir zaman ini pahalanya banyak? Ya karena lebih mengerikan sebenarnya. Kita ya tetaplah, kalau saya boleh ngasih inilah wejangan lah, sebelum saya meninggal gitu. Boleh. Ya buat anak muda perbanyak zikir pagi petang, rutin kan. Ya. Kalau bisa dalam hati mah udah kayak wajib lah gitu. Nah, berarti kan Kang Uce sering udah rutin kayak gitu ya? Ada nggak maksudnya itu efek atau dampak dari zikir pagi petang dari sisi individu? Itu banget. Ya kalau kata Imam Ibnu Qayyim kalau nggak salah ya kan, zikir pagi petang itu bagaikan baju besi ya. Bagaikan ada yang ngomongnya tameng atau apa ya pokoknya sekarang kan eranya zaman bukan hanya serangan pemikiran ya, begal-begal udah pada ini kan. Bandung nih lagi pada begal nih kemarin tuh. Waduh, saya naik motor kadang-kadang suka malam kan ini. Harus bener nih zikir petangnya harus udah mantep gitu kan. Minta pertolongan Allah, kita dapat tameng dari Allah karena kita beriman, kita yakin Allah yang melindungi kita. Nah, dalam situasi kayak gini kan inilah yang harus ditekankan ke anak-anak muda bahwa minta pertolongan Allah itu harus diutamakan. Bukan hanya proteksi, kita harus bawa beceng apa segala macam. Iya segala macam. Pokoknya yang pertama Allah dulu lah gitu. Kita minta pertolongan Allah, kita tidak punya daya upaya apapun selain perlindungan dari Allah, ya sudah itu rutinkan aja zikir pagi petang dan efeknya tuh lebih tenang. Kan dulu kan dengan sholat aja sudah tenang ya.
Ternyata kalau ketika ditambah zikir pagi petang, Lebih kalau tenang kelewat lagi. Atau lupa gitu, lupa, gitu. Itu ada perasaan nggak enak gitu. Nah itu terus ditambah pelan-pelan. Nah kita tahu lah step by stepnya. Saya juga dulu pertama zikir pagi petang kayak gimana sih pas baca? Banyak banget. Ini langsung udah malas duluan kan gitu kan. Tapi ketika maksain diri untuk dirutinkan, akhirnya jadi sebuah kebutuhan gitu. Nah itulah yang ternyata semua itu ternyata memang harus dipaksain. Ternyata ketika zaman kita dulu, saya juga zaman passion ngeband, siaran apa, ternyata saya juga dulu maksain diri loh. Waduh, rumah saya di Margahayu, siaran di PVJ gitu kan, hujan deras gitu kan. Wah, demi pendengar, wah. Saya harus melewati hujan badai ini gitu kan. Gitu sama dalam ibadah harus lebih lebih dahsyat lagi itu kan apa memaksakan dirinya gitu kan. Memang pahit sih, belajar itu pahit segala macam. Saya pun mungkin hafalan udah kesusul sama anak gitu. Kalau anak kan lebih apa maksudnya murni lah, ya, murni hatinya dia masih bersih. Kalau saya kan hatinya udah pabalatak gitu kan. Yang satu ngurusin dunia, yang satu apa ribut sama siapa gitu ya. Oh gitu. Jadi ya minta doanya aja semoga saja dimudahkan hafalannya. Ini kan lagi badan ini kan wakaf Quran kan. Jadi urusannya dengan Quran. Saya minta doanya nih kepada para ahli Quran. Semoga saya ditambahkanlah pemahamannya tentang Al-Quran, hafalannya dan makhraj-makhrajnya semualah. Kalau sampai dapat sanad oke ya.